Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, bisa beribadah online bersama-sama. Mari siapkan hati kita bawa setiap kerinduan hati kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Terlebih, siapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap dengar-Mu sepanjang hidup kami. Kami masih bisa berkumpul, beribadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Engkau melayakkan kami, sucikan kami, membawa jemaat-Mu merasakan hadirat-Mu yang kudus. Tolong Tuhan, jamah jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, agar kami selalu mempunyai kerinduan memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Peluk erat kami Tuhan dalam kasih karunia-Mu Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang layak menerima pujian, hormat. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala
kami sudah siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita puji nama Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Dosa kita dengan darah yang mahal tanpa noda dan celah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah secara online ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau tolong kami Tuhan, urapi kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Maret ya, di tahun 2021 ini. Sudah hampir 1 tahun kita harus beribadah secara online ya, melalui channel YouTube ini ya, dan sudah hampir 1 tahun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja ini ya. Pada awal tahun ini kita sudah membahas mengenai pelajaran mengenai cukup ya, bagaimana kita harus bisa cukup. Kita harus bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan lebih lanjut lagi kita juga harus dapat cukup dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, orang yang tidak pernah merasa cukup adalah orang yang tamak. Tamak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah selalu ingin memperoleh banyak. Sementara ketamakan yaitu adalah keinginan untuk memperoleh biasanya harta itu sebanyak-banyaknya. Jadi tamak itu ingin memperoleh banyak dan ketamakan adalah keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Kita lihat Alkitab kita dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kalau kita pelajari ayat-ayat ini, perikop ini, konteks dari ayat ini pada waktu itu adalah ada seseorang datang kepada Yesus, lalu dia minta kepada Tuhan Yesus supaya ngasih tahu, ngomongin ke saudaranya, supaya saudaranya itu berbagi warisan dengan dia. Jadi ternyata konteksnya adalah perebutan warisan. Belakangan ini berapa banyak kali kita dengar atau kita baca melalui berita, begitu banyak orang berebut warisan dari orang tua mereka. Nggak sedikit dari antara mereka yang akhirnya lewat jalur pengadilan. Adanya gugat-menggugat untuk rebutan warisan. Dan gak sedikit juga yang berantem lalu saling bunuh-bunuhan karena masalah warisan. Yang cukup menjadi perhatian belum lama ini, beberapa bulan yang lalu, adalah ada satu berita yang mengatakan bahwa ada salah satu anak dari pendiri salah satu grup besar di Indonesia itu menggugat saudara-saudaranya masalah warisan. Jadi si pendiri ini sudah meninggal. Dia punya anak banyak dari beberapa istri dan salah satu anaknya menggugat saudaranya masalah pembagian warisan. Itu antara saudara. Tapi ternyata belakangan ini juga banyak berita yang menyampaikan, memberitakan bahwa ada orang tua yang dituntut oleh anak-anaknya karena masalah harta. Kalau kita baca berita-berita yang lalu, ada seorang bapak digugat anaknya
Karena bapak ini mau jual tanahnya, lalu hasil penjualannya akan dibagikan ke anak-anaknya, ke ahli warisnya. Tapi ada satu anaknya nggak terima, lalu dia gugat bapaknya. Ada juga ibu yang digugat anaknya karena dianggap mau menguasai harta warisan dari bapaknya yang sudah meninggal. Ada juga bapak yang digugat karena warisannya belum diserahkan ke anaknya, padahal bapaknya belum meninggal. Jadi si bapak udah mempersiapkan warisan supaya nanti kalau dia meninggal, warisan ini boleh diserahkan ke anaknya. Tapi anaknya nggak sabar. Dia tuntut bapaknya supaya warisannya cepet-cepet dikasih. Begitu banyak masalah perebutan warisan. Ternyata perebutan warisan itu nggak terjadi sekarang ini aja. Dari dulu, zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini, perebutan warisan juga sudah ada. Sudah terjadi. Contohnya yang kita baca tadi. Di dalam Lukas 12, dikatakan bahwa ada orang datang kepada Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yesus nggak jawab apapun kepada orang ini, dia nggak bilang iya, dia nggak bilang enggak, tapi dia bilang berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, masih banyak lagi kejadian yang lain. Dan perebutan warisan itu semuanya berawal dari ketamakan. Kalau tidak tamak, maka manusia tidak akan berlaku seperti itu. Tamak itu identik dengan serakah. Serakah akan harta. Dan serakah akan harta ini berakar dari adanya cinta akan uang. Kita buka dalam Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Kalau di Alkitab buku itu 5 ayat 9. Ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Orang yang cinta uang nggak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Dengan uang yang ada dia nggak akan puas. Siapa yang mencintai kekayaan nggak puas dengan penghasilannya. Udah punya hasil sekian, dia ingin lebih. Sudah dapat lebih, dia mau lebih lagi. Pasti pengen dapat untung sebesar-besarnya dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat. Belum lama ini, beberapa bulan yang lalu, ada banyak berita mengenai banyak orang yang mencoba peruntungannya di dunia saham. Kita tahu bahwa sebelum ada vaksin, perusahaan-perusahaan farmasi itu berlomba-lomba membuat vaksin. Dan ketika sudah mulai ada titik terang, maka nilai saham dari perusahaan farmasi itu melonjak, meningkat. Nah, banyak orang mau ikut-ikutan. Mereka coba ikut-ikutan beli saham perusahaan farmasi. Bahkan menggunakan uang pinjaman, pinjam ke bank, bahkan ada juga yang pakai uangnya orang, pakai uang arisan. Tapi ternyata bukannya untung yang didapat, ternyata nilai sahamnya malah anjlok. Sehingga mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Dan ini banyak beritanya beberapa bulan yang lalu. Mereka mencoba peruntungan. Kenapa? Karena mereka mau mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang instan. Mereka dikuasai oleh ketamakan. Mereka coba taruh di saham.
seakan-akan seperti berjudi. Bukan berarti nggak boleh kalau mau investasi di saham. Tapi tentunya harus belajar dulu. Banyak yang harus diperhatikan kalau seseorang mau investasi di dunia saham. Kita harus belajar mengenai profil dari perusahaan tersebut, lalu kita juga harus mempelajari portfolio dan kinerja dari perusahaan tersebut. Beberapa minggu belakangan ini saya juga coba lagi diajarin sama 2 temen di gereja. Ada yang ajarin saya caranya melihat gimana. Tapi kalau kita belajar, tentunya kita bisa memprediksi. Bukan untung-untungan. Kalau untung-untungan ikut-ikutan itu namanya berjudi. Nah, itulah yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kita buka ayat lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak orang karena pengen memperoleh harta yang banyak, mereka menempuh jalan pintas, menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang besar. Ada yang korupsi, ada yang kedukun, ada yang merampok, ada yang memfitnah saingan bisnisnya supaya saingan bisnisnya ini tersingkir, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita belajar mengenai sejarah dunia, ada banyak peperangan yang terjadi, itu salah satu penyebabnya adalah karena harta. Contohnya Indonesia dijajah oleh Belanda. Itu karena Belanda ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Lalu kalau kita lihat perang saudara di Amerika, antara Amerika Utara yang dikenal dengan Union dan Amerika Selatan yang dikenal dengan Konfederasi pada tahun 1861 sampai 1865. Salah satu penyebabnya adalah karena salah satu pihak, yaitu pihak Konfederasi, tetap ingin adanya perbudakan. Padahal perbudakan sudah dihapuskan pada waktu itu. Pada saat itu budak dianggap sebagai harta. Budak itu diperjualbelikan. Dan banyak lagi peperangan-peperangan lain. Intinya adalah peperangan terjadi karena salah satu pihak, yaitu yang memulai peperangan atau sebagai penjajah, itu ingin menguasai sumber daya dari pihak yang dijajah. Ini semua bersumber dari adanya cinta akan uang, bersumber dari adanya ketamakan. Padahal kalau kita pelajari ketiga ayat tadi, jelas dikatakan, kalau dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan, hidup manusia tidak tergantung pada kekayaan. Khotbah 5 ayat 10 tadi mengatakan, mencintai kekayaan adalah sia-sia. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena cinta uang, banyak yang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Itu adalah ketamakan. Teolog-teolog pada zaman dulu, Evagrius Ponticus, biarawan pada abad keempat, itu merumuskan adanya 8 pemikiran yang jahat. 8 pemikiran yang jahat. Lalu pada tahun 590, Paus Gregorius yang pertama merevisi menjadi 7 daftar dosa utama. Dan pemikiran ini juga digunakan oleh Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 yang mengatakan ini sebagai 7 dosa utama. Karena menjadi penyebab dari dosa-dosa lainnya. Nah,
Pemikiran-pemikiran ini berkembang dan pada saat ini terkenal dengan sebutan Seven Deadly Sins, atau kita bisa katakan 7 dosa yang mematikan. Dan kalau kita pelajari, ketamakan masuk dalam salah satunya. Ketamakan timbul karena manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Kolose 3 ayat 5, Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ketamakan atau keserakahan di ayat ini dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Kenapa begitu? Karena orang yang tamak, orang yang serakah, itu menganggap harta itu jauh lebih penting dari yang lainnya. Mereka berusaha mati-matian mengejar harta. Bahkan mereka menganggap harta itu lebih penting dari Tuhan. Dan kita tahu, segala sesuatu yang kita anggap paling penting dalam hidup kita, itu merupakan berhala dalam hidup kita. Apalagi kalau kita menganggap itu lebih penting dari Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Kita buka dalam Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas dikatakan di sini bahwa orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Dan kalau kita balik, berarti orang yang belum menyalibkan daging dan segala keinginannya dengan segala hawa nafsunya, kalau orang itu masih tamak, masih serakah, maka orang itu belum jadi milik Kristus. Coba kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita menyalibkan daging ini dengan segala hawa nafsu dan keinginan? Kalau belum, jangan-jangan memang kita belum milik Yesus. Kita sudah Kristen dari dulu, kita sudah Kristen sejak kecil, tapi kita belum jadi milik Yesus. Pada suatu ketika, Yesus didatangi oleh seorang muda yang kaya. Orang muda ini bertanya pada Yesus, bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus katakan kepadanya, lakukan segala perintah Allah. Orang muda ini katakan, oh saya sudah melakukan itu semua. Saya nggak membunuh, saya nggak mencuri, saya menghormati orang tua saya, dan lain sebagainya. Saya sudah lakukan itu. Apalagi yang kurang? Kelihatannya hebat sekali. Dia sudah lakukan semuanya. Dan dia nantang ke Tuhan Yesus. Apa yang kurang? Tapi Yesus katakan, jual segala harta milikmu, bagikan orang miskin, lalu kamu datang ikut aku. Tapi apa yang terjadi? Orang muda ini pergi dengan sedih. Karena hartanya banyak. Dia lebih sayang kepada hartanya daripada dia sayang kepada Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini bukan berarti kita nggak boleh kaya. Kita boleh kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu menjadi yang paling penting dalam hidup ini.
Tuhan Yesus sudah datang menebus setiap kita. Dia sudah mau menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban pengganti, korban penebus untuk menanggung hukuman kita. Apa kita masih tetap mau dikuasai hawa nafsu kita? Apakah kita masih mau dikuasai ketamakan? Masih mau serakah? Apa masih mau mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan? Apa yang bisa uang lakukan buat kita? Apakah uang bisa menebus kita dari dosa? Hanya Yesus yang bisa menebus kita dari dosa. Hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus, mengingatkan kita akan kesengsaraan Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita. Jangan sia-siakan penebusan itu. Kita harus menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oleh karena itu biar kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bawa hidupku kepadamu Tuhan. Aku persembahkan hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kita fokus mengikut Yesus. Jangan jadi serakah, jangan jadi tamak. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Cukupkan diri kita dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pujian ini mengatakan Tuhan membayar hidup kita bukan dengan barang fana. Dia tebus diri kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan harta dunia ini. Tapi Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itu darah anak domba yang dicurahkan bagi setiap kita. Karena itu janganlah menjadi tamak, jangan menjadi serakah,
Matikanlah daging kita dan segala hawa nafsu kita dan keinginannya. Serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kiranya pujian ini keluar dari dasar hati kita. Jadilah padaku ya Tuhan seperti yang Kau ingini. Sebab kita sudah menanggalkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya itu. Memang ini perlu perjuangan, tidak mudah. Tetapi kalau kita punya kerinduan, saya percaya kita akan bisa melakukannya. Karena kita rindu hanya satu hal di dalam hidup ini, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, sudahkah saudara mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini? Saya ajak kita semua akan membawa roti dan anggur di tangan kanan kita masing-masing. Kita semua berdiri bersama-sama. Dan kita akan melakukan sebuah pujian. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biar ini yang menjadi kerinduan setiap kita, Mount Olive Family. Tidak ada lain yang akan kita rindukan dalam hidup ini kecuali menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu.
hati kita hanya berpaut kepada Tuhan. Rindu untuk menyenangkan hatinya. Jangan kita berpaut dengan semua yang ada di dalam dunia ini, karena semua sia-sia. Semua akan kita tinggalkan. Satu perkara yang akan tetap bersama dengan kita, yaitu kalau kita setia, kita mau menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup ini, maka kita akan bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Di tangan kita ada roti dan anggur yang menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus. Pengorbanan yang tiada taranya. Dia tidak menyayangkan nyawanya sedikit pun karena kasihnya kepada kita. Biar kita rindu untuk tetap bersekutu dengan Dia, supaya hidup kita dapat menyenangkan hatinya. Saudara, angkat roti di tangan kanan saudara. Kita mau berdoa untuk menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Bapa, firman-Mu sudah dibentangkan kepada kami. Biar kami boleh belajar agar supaya kami tidak mencintai dunia dengan segala isinya. Kami tidak mencintai harta, keuangan itu lebih dari apapun juga. Dan mau kami hanya mengasihi Engkau. Tuhan, untuk itu, mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat mencintai Engkau dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami, segenap apa yang ada di dalam hidup ini. Karena itulah yang terutama di dalam hidup kami. Kami hanya menyangkutkan hati kami kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dan Kau siapkan kami sekarang untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus ini. Roti yang kami pegang, yang menunjuk kepada tubuh-Mu. Demikian juga cawan anggur yang di tangan kami, menunjuk kepada darah-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang kuduskan dan bukan berkat-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami mohonkan Tuhan, biar berkat yang tercurah, berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyata atas perjamuan kudus ini, membuat kami semakin kuat dan semakin mengasihi Engkau di dalam perjalanan hidup kami yang masih ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat sekarang cawan anggur ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Hanya inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Menyenangkan hatimu. Ampuni kalau masih ada beberapa anak-anak-Mu yang masih lebih mengasihi segala hal yang ada di dunia ini ketimbang mengasihi Engkau. Mereka yang masih terikat dengan pekerjaan, sekalipun kami harus bekerja, tapi itu bukan ikatan dalam hidup kami. Mungkin terikat dengan seseorang, atau mungkin terikat dengan apapun juga. Tuhan, ampuni dan tambatkanlah setiap hati kami hanya kepadamu. Kasih kami kepadamu murni, tanpa pamrih apapun, sebab Engkau sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Dirimu sendiri sudah Kau berikan bagi kami, menjadi korban penebusan atas segala dosa kami, sehingga kami sudah diampuni segala dosa kami. Dan sekarang tugas dan tanggung jawab kami berjuang untuk kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup ini, menyalibkan segala daging dan segala hawa nafsu kami, agar hidup kami hari lepas hari semakin dapat menyenangkan hati-Mu. Tolong mampukan kami, Tuhan, lewat seluruh aspek hidup kami. Kami hanya tahu tanggung jawab kami kepada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati worship leader, singer, pemain musik. Berkati semua Tuhan yang sudah melayani, dan pakai setiap kami untuk tetap kami dapat menjadi alat yang indah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Mereka ada beberapa yang di sini, mereka yang melayani. Demikian juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka menghadapi hari yang semakin berat ini. Biar mereka tetap setia dan melibatkan Engkau terus di dalam hidup mereka. Tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka. Yang sudah lanjut usia, yang sakit, kuatkan mereka. Tetap mereka mempercayai Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami hanya bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama-Mu saja. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.